Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rasis. Saya dari 10 TKJ 4. Saya akan menjelaskan apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang membuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca, tanpa bermaksud memengaruhi. Hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. B. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu satu, tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut juga sebagai pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Kedua adalah rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, berupa hingga pernyataan para ahli. Jadi tak heran apabila di bagian ini kamu akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atas tesis yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. B. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi dikenal juga daerah ciri kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang sering dijumpai pada teks eksposisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kata teknis. Dan yang kedua konjungsi kausalitas dan kronologis. Yang ketiga kata kerja mental. Yang keempat kata perujukan. Yang kelima kata persuasif. Contoh teks eksposisi beserta analisis dan kaidahnya. Yang berjudul Penting Media Komunikasi dan Teknik Berkomunikasi. Tak bisa dimungkiri bahwa keberadaan media komunikasi khususnya media elektronik saat ini mendominasi. Orang yang berdekatan pun memanfaatkan media elektronik untuk komunikasi dibanding harus berbicara langsung. Apabila yang dibicarakan bersifat rahasia, olahraga jempol memiliki peranan penting untuk memunculkan huruf demi huruf, kata demi kata di media yang satu ini, dan seterusnya. Analisis struktur teks eksposisi. Teks yang berjudul Pentingnya Media Komunikasi dan Teknik Berkomunikasi diawali dengan pengenalan isu. Isu pentingnya adalah media elektronik berupa gawai dianggap isu yang sangat penting diangkat. Selain digunakan oleh semua kalangan, penggunaannya perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan? Dalam penggunaan media elektronik yang bernama gawai ini, karena saat ini khususnya di masa pandemi, pihak-pihak yang dibatasi penggunaan gawainya kini justru menjadi satu kewajiban. Rangkaian argumen mulai dari pembelajaran di kalangan pelajar tak dapat berjalan tanpa gawai di hampir seluruh daerah. Penyebaran informasi mayoritas bergantung pada media gawai.
Di sisi lain, penulis juga mengungkapkan dampak dari penggunaan gawai. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif, apalagi melanggar UU ITE. Di bagian akhir teks diungkapkan penegasan ulang tentang dampak penggunaan gawai yang tak bertanggung jawab yang diikuti imbauan sebagai pengguna gawai. Analisis kaidah kebahasaan. Teks yang menguraikan teks penggunaan media komunikasi khususnya media elektronik berupa gawai ini ditandai dan penggunaan kaidah kebahasaan yang menjadi ciri-ciri kebahasan teks eksposisi. Berikut penjelasannya. A. Penggunaan kata teknis. Terlihat pada penggunaan kata gawai media komunikasi olahraga jempol, mengakses paket data, pulsa, media sosial, hoax, dan UU IT. B. Penggunaan Penggunaan konjungsi kausalitas yang menyatakan sebagai akibat penggunaan media komunikasi berupa gawai terlihat pada penggunaan kata namun jika akibat karena dan oleh karena itu. Sedangkan penggunaan konjungsi kronologis dapat terlihat pada penggunaan kata sebelum, pada masa kini, mulai dan sampai. C. Penggunaan kata kerja mental verbal. Terlihat pada penggunaan kata mendukung, mempermudah, diingatkan. D. Kata perujukan seperti kata berdasarkan data, meskipun tidak menunjukkan data konkret yang dimaksud di teks tersebut. Penulisan ingin menunjukkan dengan argumen bahwa efek dari penggunaan media sosial atau media komunikasi yang salah akan memiliki dampak seperti yang ditunjukkan melalui data yang sudah banyak beredar. Kata perujukan dapat memperkuat rangkaian argumentasi dalam teks eksposisi. Kata-kata persuasif secara umum terdapat di bagian akhir teks eksposisi yang berfungsi untuk membujuk atau mengajak pembaca terhadap topik yang dibicarakan dalam teks eksposisi. Penulis menggunakan kata perlu, harus, dan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.